Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nijam, asal Prodi Penjas Kesrek, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aktivitas fisik yang diperlukan adolescensi. Masa adolescensi merupakan waktu yang tepat untuk mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga. Mereka memiliki perhatian, kemauan, dan motivasi untuk meningkatkan penampilan yang pernah dicapai di masa anak-anak. Jadi, masa adolescensi adalah masa merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan berbagai macam kegiatan olahraga. Jadi, Anda memiliki perhatian, kemauan, dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan penampilan yang pernah mereka dapatkan di masa anak-anak. Dalam beberapa cabang olahraga, prestasi, penampilan puncak pencapaian pada masa adolescensi dimulai latihan yang dimulai sedini mungkin atau sejak masa anak-anak. Jadi, dalam berbagai cabang olahraga prestasi, penampilan puncak pencapaian pada masa adalah pada masa pada masa anak usia dini atau masa anak-anak. Keterampilan yang dapat diketahui yang dikuasai oleh anak laki-laki juga berbeda dengan anak perempuan. Dalam berbagai keterampilan yang diperlukan kekuatan, anak laki-laki merupakan kelompok yang bergantung dibandingkan anak perempuan. Sebaliknya, untuk keterampilan yang memerlukan kecepatan, anak perempuan lebih unggul daripada anak laki-laki. Jadi, kekuatan untuk anak laki-laki dengan perempuan ini berbeda. Kalau untuk kekuatan itu anak laki-laki yang lebih di atas. Kalau untuk kecepatan anak perempuan yang lebih cepat. Yang berikut, apabila seorang remaja pernah memiliki tingkat penampilan keterampilan yang baik dari hasil latihan, mereka akan dapat memilih atau bahkan meningkatkan lagi di masa dewasanya. Aktivitas fisik, olahraga sangat diperlukan oleh adolescensi untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya. Di samping untuk kemungkinan prestasi yang baik dibanding olahraga, agar aktivitas fisik dapat bertumbuh dan manfaat yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan adolescensi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut. Sebelum untuk masuk ke berikutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang itu. Jadi, apabila seorang remaja pernah memiliki tingkat penampilan keterampilan yang baik dari hasil latihan, maka mereka akan dapat memiliki atau bahkan meningkatkan lagi di masa dewasanya. Jadi ketika pada masa kita anak-anak itu memiliki keterampilan yang baik di maka di masa dewasa nanti kita mampu meningkatnya lagi. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan itu sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan fisiologis. Latihan yang dilakukan sejak masa kanak-kanak akan mulai peningkatan dalam pengambilan oksigen maksimum VO2 max. Peningkatan yang nyata dapat dicapai setelah melakukan latihan secara teratur. Frekuensi latihan 3 atau 4 kali setiap minggu selama 4 sampai 6 bulan. Bila dibandingkan dengan anak-anak yang tidak berlatih, maka anak yang berlatih olahraga secara teratur dan terus-menerus turun olahraga yang meningkatkan transport oksigen dan memiliki peningkatan VO2 max 10% sampai 20% lebih besar. Olahraga yang dapat meningkatkan kapasitas transport oksigen antara lain lari, renang, bersepeda, sepak bola, dan sejenisnya. Jadi, olahraga yang meningkatkan transportasi oksigen akan memiliki peningkatan VO2 max 10% lebih besar. Olahraga yang dapat meningkatkan kapasitas transportasi oksigen antara lain yaitu berupa lari, renang, sepak bola, dan sejenis lainnya. Yang berikut, pertimbangan medis. Latihan fisik yang teratur sangat bermanfaat bagi adolescensi.
Akan tetapi apabila latihan dilakukan dengan intensitas tinggi, waktu yang terlalu lama, pertumbuhan yang berlebihan, dan frekuensi latihan yang tidak teratur dapat meningkatkan organisme yang sedang tumbuh, merugikan organisme yang sedang tumbuh. Jadi, latihan fisik yang teratur sangat bermanfaat bagi adolescensi. Akan tetapi apabila latihan dilakukan dengan intensitas yang tinggi, waktu yang terlalu lama, pertumbuhan yang berlebihan, dan frekuensi latihan yang tidak teratur dapat merugikan organisme yang sedang bertumbuh. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan olahraga dengan intensitas yang tinggi atau waktu yang terlalu lama, itu akan juga mengganggu tentang organisme yang sedang bertumbuh. Program latihan sebelum usia 10 tahun sebaiknya diarahkan pada peningkatan koordinasi neuromuskular, kemudian sedikit demi sedikit meningkat pada kemampuan aerobik dan anaerobik pada usia antara sampai 11 tahun dapat ditingkatkan secara bertahap menuju latihan ketahanan. Sedangkan latihan kekuatan harus disampaikan dengan pertumbuhan dan taraf kematangan sistem skeletal. Yang berikut aktivitas fisik yang diperlukan. Adolescensi merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kemampuan fisik, menyempurnakan gerakan, dan memperhaluskan keterampilan berbagai macam kegiatan olahraga secara luas. Jadi aktivitas fisik diperlukan adalah dewasa adolescensi merupakan masa yang tepat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita. Setiap orang dapat belajar untuk menilai, mempunyai, dan memilih bentuk latihan olahraga dan kegiatan fisik. Jadi di sini aktivitas fisik ini adalah setiap orang yang berhak untuk memilih hidupnya bagaimana, olahraga yang bagaimana untuk yang diminatinya. Kegiatan fisik menampilkan harus yang berguna sepanjang hidup. Mereka yang kurang memiliki penampilan harus belajar menilai kemampuannya secara realistik atau nyata. Masa adolescensi membutuhkan aktivitas yang dapat meningkatkan pengalaman dalam berbagai kegiatan, terutama yang sesuai untuk dewasa. Bentuk kegiatan yang digemari meliputi olahraga beregu, kegiatan yang menguji keterampilan tingkat tinggi, permainan perorangan, untuk pengembangan program latihan. Pada masa adolescensi memerlukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritmik dan berhubungan dengan hubungan sosial. Kegiatan yang dilakukan secara terpisah antara kedua jenis kelamin, terutama pada aktivitas yang memerlukan kontak tubuh. Jenis kelamin merupakan pada aktivitas yang memerlukan kontak tubuh seperti sepak bola, bola basket, dan sebagainya. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk aktivitas yang melibatkan kekuatan tim seperti angkat beban, angkat berat, dan pertumbuhan tubuh atau binaraga. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kualitas penampilan keterampilan masih terus meningkatkan selama masa pre-adolescensi sampai adolescensi untuk keduanya jenis kelamin. Setelah masa adolescensi, perbedaan penampilan antara anak laki dengan anak perempuan mulai nampak sedikit dalam lari dan lompat, tetapi dalam hal kekuatan otot tubuh bagian atas seperti melempar, perbedaannya sangat nyata. Perbedaan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan yang terhenti, bahkan mulai menurun pada anak perempuan, sedang anak laki meningkat terus. Bila dibandingkan dengan anak-anak yang tidak berlatih, maka anak-anak yang berlatih olahraga secara teratur dan terus-menerus, terutama olahraga yang meningkatkan transportasi oksigen, akan memiliki peningkatan 9 O2 dan VO2 max 10%.
sampai 20% lebih besar. Jenis olahraga. Jenis olahraga yang dapat meningkatkan kapasitas transportasi oksigen antara lain lari, renang, bersepeda, bulu tangkis, sepak bola, dan sejenis lainnya. Prinsip latihan. Prinsip latihan yang paling bagi anak-anak adalah memberikan rangsangan semua sistem organ tubuh dengan melakukan latihan terhadap berbagai fungsi seperti aerobik dan anaerobik. Kekuatan dapat power, daya tahan otot, dan kardiovaskular, dan berbagai macam bentuk gerakan. Latihan terhadap berbagai fungsi tersebut harus berimbang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.